Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saring atau sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, kita lanjutkan kepada mutolangah pada hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis ngan ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim fi riwayatil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dalam hadis yang ke-5 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dari perkataan hadis Rasulullah. Seorang yang menceritakan hadis dari perkaranya baginda Rasulullah, sementara hadis itu bukan dari Rasulullah, maka hadis tersebut tertolak. Dalam riwayat lain dari Imam Muslim, seseorang yang mengamalkan amal dan pekerjaan tersebut bukan dari perkara saya, maka amal tersebut juga raddun. Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam signifikannya, pekerjaan yang sudah teridentifikasi secara resmi itu ada jaminan pertanggungjawaban pada si pembawa itu sendiri. Kalau Allah mengutus utusannya adalah untuk mengatur tatanan-tatanan yang lebih tertata. Walaupun toh dengan sendirinya manusia itu dibuat oleh Allah, kita letakkan pada divisi lain, taruhlah bayi manusia kita taruh di tengah hutan lalu dirawat oleh hewan. Di usia 7 tahun manusia tetap menanyakan sang pencipta. Ini supaya ada religi spiritual, ada kimia yang larinya juga spiritual, maka ada penaruhan dominasinya akal otak kiri dan dominasinya otak kanan yang secara vertikal horizontalnya nanti lebih mendominasi kanan ataupun kirinya untuk selalu horizontal vertikalnya. Begitu. Secara vertikal baik diatur supaya horizontal sehubungan dengan sesama, sehubungan dengan ya sama, karena manusia sendiri alam, alam sendiri adalah manusia itu sendiri. Jadi konkretnya ataupun lebih validnya ya yang dari Rasulullah, karena kita mengikuti dari figur yang kita selalu tandantasikan dalam perilaku, ucapan, akhlak, akidah, kaidah, akal dan ngakliyahnya kepada taklifnya sudah terancang, teratur, terprogram, tersistem. Dan sistem yang dibawa oleh Rasulullah adalah kemarin sudah kita bahas, untuk mengingat kepada dari mana kita itu berada
dan keberadaan kita itu di dimensi yang bagaimana. Jadi hadis yang sedikit-sedikit kata Rasulullah ternyata toh itu bukan dari Rasulullah sendiri, maka hukumnya adalah raddun. Ataupun amal yang ini Rasulullah kayak gini, kok tidak, maka juga raddun. Kita lanjut kepada milisi yang berikutnya. Kemarin sudah kita singgungkan tentang nafas. Apakah Rasulullah juga mengajarkan tentang pernafasan? Mengajarkan, karena Rasulullah juga ada bai'atul ridwan, pengat, sehingga pada tampuk kepemimpinan ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Syekh Asy-Syadzili, dan ada para kutub-kutub yang lain selaku pelopor ataupun lebih signifikan menamakan. Nah, ini Thariqah Asy-Syadziliyah. Pendirinya bukan Syadziliyah, bukan Said Ali yang mendirikan, karena Said Ali sendiri menerima bai'at dari gurunya Syekh Abdul Salam bin Ma'sis dan seterusnya sampailah kepada Said Al-Husain, sampailah ke Said Ali dari Rasulullah, dari malaikat Jibril Allah. Karena lebih ke kutub sultannya, maka yang terkenal adalah kekutuban sultan tersebut. Nafas pun ajaran-ajaran yang sudah biasa dijalankan oleh para ulama, para sufi, para ekstremis dalam dunia mengenal dimensi ke dimensi sampai mengenal dirinya sendiri untuk mengenal siapa Rabbnya itu sendiri. Kita senantiasa kita berrelaksasi, realisasi, kontribusi dengan sistem unsur alam saja, karena alam, hukum sunatullah pada alam itu lebih jujur. Adanya hukum tidak ada yang jahat, tapi hukum itu tidak ada yang bohong. Hukum itu tidak melekat, tapi sangat terikat dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita rasakan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini ada unsur kayaknya dari unsur air. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih monggo rawuh. Monggo. Ya. Nata. Ya full. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan tanpa identitas itu kan manusia lah ya. Pengakuan saya warga Indonesia, mana identitasnya? Karena tanpa identitas maka enggak pengakuan yang harus dipertanyakan. Itu kan untuk manusia. Sementara kayak Anda selaku alam yang bersifat air, cukup pengakuan dan diakui itu cukup lah ya. Apakah Anda itu punya pengakuan? Tidak. Jadi alam tidak punya pengakuan, inilah aku air. Jangan macam-macam sama aku air. Kamu tanpa aku tidak bakalan hidup, itu saya air, kan kayak gitu ya. Itu sama dengan nafas. Kalau tangan bisa dikatakan saya ini tangan, akal yang mengatakan seperti itu. Nafas itu sistem datangnya diberitahu oleh Allah di usia 4 bulan kita dalam kandungan, wa yunfakhu fi ruh wa yu'maru bi arba'in, lawan 4 perkaranya.
Jadi datangnya kita diberitahu di 4 bulan kandungan, terus kapan perginya nafas itu juga kita tidak tahu. Jadi nafas sendiri juga ada yang, nafas sendiri itu tidak butuh pengakuan diri. Sayalah yang menginstrumenkan tangan bisa bergerak. Sayalah yang menginstrumenkan pikiran bisa berpikir. Sayalah yang punya peran penting dalam mengolah panas tubuh, pori-pori, membuang asam dan seterusnya. Jadi alamnya itu satu tarikan nafas itu beribu-ribu pesan dari alam. Iya. Nggak mengakui, tapi juga nggak butuh pengakuan, tapi punya yang diakui. Apa bagaimana? Saya lagi rada bingung nih. Pengakuan, diakui, mengakui. Tidak mengakui dan tidak diakui. Diaku-akukan. Tidak diaku-akukan, tidak diaku-akukan, tidak mengakui, dan tidak perlu diakui. Oh, tidak perlu diakui. Inilah aku. Ya betul. Tapi sangat Tuhannya itu apa ya? Mengakukan apa mengapakan ini? Kalau ke sang kholiknya. Karena tidak mengakukan, tidak mengakukan dan tidak perlu diakui, tapi ke Allahnya itu semua milik Allah. Oh, kayak gitu. Semua. Saya masuk ke dalam tubuh mau. Oh iya, air masuk ke dalam tubuh kita manusia juga karena kehendak Allah semuanya. Jadi di situ betul-betul pesan baru yang saya tangkap dari Anda. Dan nafas, tawakal. Nafas pun itu pesan baru karena satu tarikan beribu-ribu pesan. Oh, yang kayak gini dapat poin 1 bagi kami. Oh, tawakal. Anda masuk ke tubuh saya manusia. Kersane Gusti Allah. Apa jarilah berarti ketawakalan. Lah, masuk ke tubuh saya sementara saya tidak tawakal, bagaimana rasa yang Anda rasakan? Saya tak peduli. Tak peduli. Saya tak peduli sesuai apa. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, kamu menggumpal, maka kamu dalam badan saya menggumpal. Kamu keluar. Kamu keluar, saya keluar. Sesuai perintah dan sesuai iradah. Alhamdulillah. Jadi ini kan pelajarannya, seseorang yang berkata tentang hadis Rasulullah sementara hadis itu bukan dari Rasulullah, maka hadisnya tertolak. Hadis biasanya menjadi alat penyampai dan menyampaikan, terus akhirnya sebagai alat tendentasi kesandaran yakinan, akhirnya membentuk melakukan, setelah melakukan diulang-ulang, tapi ada prospek, ada rasa yang bisa dirasakan dari, walaupun itu dari Rasulullah dan tertolak. Alam ini karena merasakannya bukan dari itu, kan merasakan dari rasa. Itu bagaimana? Bila ada sesuatu yang datang dari Allah, yang dikabarkan oleh para malaikat kepada utusan-utusannya Allah, dan dikerjakan sesuai apa yang diajarkan oleh utusan. Dikerjakan sesuai oleh utusannya itu sendiri, maka kami bisa merasakan. Anda alam bisa merasakan itu. Tapi kami juga tidak mau peduli, dalam artian peduli, hanya merasakan saja. Oh, hanya merasakan saja, tapi tidak akan peduli. Ini ada hukum afirmasi antara rasa dengan alam. Alam, afirmasi, kesinambungan potensial, kesinambungan
afirmasi kepada daya tangkap, akhirnya manusia bisa mengolah Anda. Kan kayak gitu. Mengolah Anda. Apakah Anda juga memberikan atas kehendak Allah memberikan afirmasi, cara merawat saya kayak gini, cara saya jadi es kayak gini? Akan ketika dia berpikiran, manusia berpikir dengan akalnya untuk menggali kami, maka secara otomatis kami pun akan mengikuti, walaupun orang-orang itu bukan dari pengikut para utusan dan itu tidak dilakukan oleh para utusan Allah. Ya, tapi nengkono itu bisa kayak gini. Jadi kalimat rodun di sini ini yang berkalimat tidaklah sempit, melainkan luas. Karena setelah beliau utusan tetap ada pewaris-pewarisnya. Iya. Makanya yang menopang alam ini menjadi tegak bi'ilmil ulama, ya. Dan para ulama seringkali juga berpikir untuk mengapresiasikan pemikirannya, terus ada eksperimen kayak gini. Saya katakan itu ulama karena yang berilmu itu saya katakan ulama, baik berilmu agamis, baik berilmu teknologi, baik berilmu tentang mengolah air bisa menjadi sumber daya cahaya. Saya katakan itu ulama. Orang yang berilmu. Terserah nanti Allah itu ulama menurut Allah. Saya tidak peduli lah. Mau ditempatkan di mana. Yang jelas dia mengolah alam untuk kebaikan para manusia itu sendiri. Saya hanya bisa menggetarkan pemikiran dan hati. Jadi afirmasi getaran Anda memasukkan kepada ini, akhirnya ada inisiatif, kayak gini, wisdan, buah pemikiran, jadi getaran ya. Ya memang bahasa alam itu tidak pakai logika, tidak pakai bahasa, yaitu pakai afirmasi, getaran-getaran vibrasi. Visualnya adalah bagaimana pro dalam sistem manusia tidak bisa bekerja sendiri, melibatkan saling ketergantungan, itu alam tetap tentrem, alam tetap bahagia, karena nantinya sumber energi yang menerangi kayak gini, orang pikir itu kecil, orang kakek-kakek, nenek-nenek, orang pikirlah, ya. Karena tidak pakai logika.